Udah ya. Tes suaranya Kak ya. Ya kalau ada. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya, yang di rumah semuanya, kita percaya pada pagi hari ini kita mengalami hal-hal yang baru bersama dengan Tuhan, dan kita percaya bahwa lewat pagi ini kita akan melihat hal-hal yang besar di dalam Tuhan ya. Jadi kita minta pengurapan daripada Tuhan sebelum kita memulai ataupun beribadah ataupun melayani Tuhan. Pagi ini kita datang kepada Tuhan minta pengurapannya yang luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama undang hadirat Tuhan. Kita angkat satu pujian, kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Kemurahan-Mu, katakan lebih dari hidup. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup, lebih dari hidup. Oh, maka lidahku katakan memuji Engkau, memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu, amin, lebih dari hidup. Oh, kemurahan-Mu, katakan lebih dari hidup, lebih dari hidup. Oh, maka lidahku katakan memuji, memuji Engkau, amin, kemurahan-Mu lebih dari, lebih lagi katakan, oh, kemurahan-Mu, amin, lebih dari hidup. Kemurahan-Mu ya Tuhan, kemurahan-Mu, amin. Oh, lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau. Katakan kemurahan-Mu Tuhan, amin. Oh, lebih dari hidup, kemurahan-Mu oh Tuhan, kemurahan-Mu, katakan lebih dari hidup, lebih dari hidup, kemurahan-Mu ya Tuhan, kemurahan-Mu, amin, lebih dari hidup. Maka lidahku, maka lidahku katakan memuji Engkau, amin. Oh haleluya. Katakan kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup,
kemurahan-Mu lebih dari kemurahan-Mu ya Tuhan, lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup, lebih dari hidup. Maka lidahku Tuhan, amin, Jesus, katakan memuji Engkau, amin. Engkau kemurahan-Mu, kemurahan-Mu, kemurahan-Mu ya Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari haleluya. Mari berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Oh Jesus, oh ya rada bashe, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang hidup, Kau yang terus berkarya, Kau yang terus beracara dalam hidup kami. Engkaulah Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Mari kita semua menyembah Dia, mengagungkan Dia. Oh, ya radada basir, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, haleluya. Oh ya rada basir, oh ya rada basir, mengalirlah kuasa-Mu Tuhan, mengalirlah, mengalir, haleluya. Oh ya rada basir, haleluya. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang berkuasa. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan, haleluya. Oh, kami tinggikan, kami agungkan, haleluya. Mari semua sembah Dia, agungkan Dia. Minta urapan yang baru daripada Tuhan untuk kita terus bisa berjalan lebih lagi. Oh ya
Oh, haleluya. Kau Allah yang besar. Oh, Kau Allah yang besar. Oh, amin. Amin. Terpesona segala kemuliaan bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku. Lebih lagi katakan Kau Allah yang besar. Amin. Oh Jesus. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, angkat pujian ini. Berkatakan Engkau Allah yang besar. Amin. Pesona segala pujian bagimu ya Tuhan. Katakan hanya Kau. Ya, lebih lagi katakan, oh haleluya, Kau Allah yang besar. Amin. Amin. Yes. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku. Lebih lagi katakan, oh, amin. Kau Allah yang besar. Yes. Amin. Membuatku terpesona. Segala pujian, yes, bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Katakan Kau Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang terus melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kami. Oh, ya da basyanda da. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, haleluya. Oh, haleluya. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang tetap menyertai kami. Engkau setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua makhluk di bumi meninggikan, memuji Engkau. Oh, kami adalah makhluk yang mulia, ciptaan yang paling mulia, yang Kau tebus dari setiap dosa-dosa, yang Kau ambil dari lembah kematian, dan hari ini datang menyembah-Mu, mengucap syukur, berterima kasih. Engkau lihat setiap umat-Mu yang memuji Engkau, yang mencari Engkau. Haleluya. Firman-Mu berlaku terus. Firman-Mu terus berlaku. Ya bas. Oh, haleluya. Haleluya. Bila Engkau tak beserta kami ya Tuhan, kami tidak mau berjalan sendiri. Haleluya. Oh,
Bila kau, amin. Bila engkau tak besertaku, katakan ku tak mau berjalan, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Amin. Karunia-Mu pimpin langkahku setiap waktu. Amin. Ku setiap waktu berjalan dengan Roh-Mu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Amin. Oh, dan berjalanlah dengan lebih lagi, katakan bila engkau tak besertaku. Amin. Tak besertaku, ku tak mau berjalan. Amin. Berjalan, ku perlu Tuhan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku. Amin. Dengan kasih karunia-Mu pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah lebih lagi. Mari, oh, nikmati pujian ini. Amin. Yes. Oh, ku tak mau berjalan, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Mari katakan, pimpin langkahku setiap waktu. Amin. Setiap waktu berjalanlah dalam Roh-Mu. Amin. Yes, haleluya. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah imani pujian ini sekali lagi. Imani, katakan, bila engkau tak besertaku. Mari katakan, ku tak mau berjalan, ku tak mau berjalan. Katakan dengan sungguh, ku perlu Tuhan, ku perlu. Pimpin langkahku, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Amin. Haleluya ya Tuhan. Oh, pimpin langkahku. Amin. Yes, benar Bapa. Berjalan dalam Roh-Mu, kita akan merasakan kenyamanan. Katakan, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalan denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Sekali lagi katakan dengan iman, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami tahu kemuliaan-Mu
memenuhi tempat ini, memenuhi hidup kami, bahkan saudara-saudara kami yang mengikuti dalam doa pagi ini ataupun saat teduh. Kami percaya pagi-pagi sekali pikiran kami, hati kami biarlah diisi oleh pujian, diisi oleh penyembahan, diisi oleh roh-Mu, bahkan firman-Mu, sehingga hidup kami hari ini mengalami Tuhan. Kami tak mau berjalan sendiri, kami tidak mau melangkah, kami tidak mau melakukan segala aktivitas kami tanpa Tuhan menyertai kami. Karena kami tahu hanya Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih daripada apa yang bisa kami lakukan. Oleh karena terima kasih Tuhan kalau kami boleh bersama dengan keluarga di tempat ini, bahkan di rumah kami masing-masing, untuk menyembah Tuhan. Itu adalah satu nilai tambah bagi Tuhan untuk memberkati kami. Oleh karena itu terima kasih Tuhan, firman-Mu akan menguatkan kami pagi hari ini, memerdekakan kami, memacu semangat, memacu kobaran api itu terus menyala. Terima kasih Bapak, berfirmanlah Engkau yang memberitakan bahkan yang mendengarkan sama-sama diberkati waktu melakukannya. Haleluya. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Bisa nggak minta bantalnya tinggi dikit? Oke, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Iya, oke. Kalau minggu itu biasanya kita tidak taruh live seperti biasa karena memang kita ada keluarga besar di sini semua mengikutinya ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya Bapak Ibu juga akan merasakan hal yang berbeda hari ini karena Tuhan begitu baik bagi kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dengan cepat saja karena memang kita akan mempersiapkan semuanya untuk melayani Tuhan ya. Jadi sebelum kita mempersiapkan, kita mau minta urapan daripada Tuhan dulu ya. Bukan kebetulan, tetapi hari ini adalah ulang tahun daripada gereja kita, gereja Pipa Belimbing yang kita kasihi, yang ke-11 tahun. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Happy birthday to Pipa. Happy birthday GB Pipa. Happy birthday, happy birthday, happy birthday gereja Pipa. Amin. Haleluya. Nanti kita akan potong kue. Amin. Tapi mohon maaf ya, hanya tim inti aja karena nggak bisa banyak-banyak. Karena memang kita tetap dipantau ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya tim inti, saya udah share di grup. Saya nggak hubungi satu persatu, di grup saja ya. Jadi Bapak Ibu yang benar-benar beriman dan terus percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita, datang ya, datang. Tetapi kalau Bapak Ibu lagi ada sakit ya, dan Bapak Ibu berpikir, waduh COVID nih, ragu-ragu, ya enggak usah ya. Jadi kita juga nggak boleh paksa karena memang keadaan sekarang. Tetapi saya beriman setiap yang datang tidak ada yang bawa virus dan pulang juga tidak ada yang membawa virus. Amin. Haleluya. Ya puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau sampaikan firman Tuhan kepada kita. Ingat ya, jam 10. Jadi Bapak Ibu, jemaat-jemaat Tuhan, teman-teman IB ikut dalam perayaan ulang tahun gereja kita ya, di rumah saja ya, secara live akan ditayangkan nanti. Bapak Ibu Saudara sekalian boleh mengikuti dari rumah. Dan saya akan mewakili Bapak Ibu Saudara sekalian untuk makan kuenya. Amin. Haleluya. Oke Bapak Ibu Saudara sekalian, satu judul firman Tuhan yang sudah saya persiapkan Bapak Ibu. Dengan satu judul, bila Tuhan beserta kita semua menjadi mungkin. Amin. Bila Tuhan beserta kita semua menjadi mungkin. Hal-hal yang tidak mungkin, kalau Tuhan menyertai kita pasti mungkin. Amin. Katakan pasti mungkin. Pasti mujizat terjadi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 40 Bapak Ibu baca begitu luar biasa bagaimana perjalanan bangsa Israel yang begitu menyakiti hati Tuhan dan mereka melakukan segala aktivitas mereka dengan durhaka ya, artinya menduakan Tuhan, sehingga apa yang terjadi, mereka dalam keadaan susah. Bapak Ibu Saudara sekalian, makanya hamba-hamba Tuhan, bahkan pengkhotbah, penginjil, bahkan juga setiap firman yang kita baca, semua mengajarkan kepada kita untuk takut akan Tuhan. Agar apa? Agar hidup kita diberkati, agar hidup kita makmur, agar hidup kita
bisa dikatakan tidak biasa-biasa, tapi di atas rata-rata. Amin. Karena apa? Karena memang takut akan Tuhan itulah permulaan daripada hikmat, kebijaksanaan, bahkan berkat. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sudah persiapkan yaitu di Hakim-Hakim 6 ayat 16. Di sana dikatakan, tetapi akulah yang menyertai engkau. Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Oke Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kalau sepotong-sepotong Bapak Ibu mungkin apaan? Seperti apa? Apanya yang menyertai apa yang terjadi? Yang latar belakang dalam kalau kita baca di Hakim-Hakim 6 ayat 1:40 sampai 40 dikatakan latar belakang kisah ini adalah bangsa Israel yang sedang dalam masa yang teramat sulit. Ya, teramat sulit. Bahkan terpuruk. Karena dijajah bangsa Midian selama 7 tahun. Amin. Luar biasa. Dijajah selama 7 tahun. Kita tahu bahwa waktu dijajah hendak enak. Waktu ada di bawah hendak enak. Waktu ekonomi kita lagi porak-poranda enggak enak. Waktu masalah datang enggak enak Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, maaf. Itu tidak enak Bapak Ibu. Ini dijajah selama 7 tahun. Orang yang dijajah, dia tidak berhak atas dirinya. Tetapi yang berhak adalah penjajah. Sebagaimana waktu Indonesia dijajah oleh Jepang, Belanda, bahkan juga yang lain-lainnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak enak. Ya. Mengapa ini terjadi? Saya dengan singkat saja. Mengapa ini terjadi? Mengapa bangsa yang dikasihi Tuhan, kenapa bangsa pilihan Tuhan dijajah oleh bangsa Midian? Apakah Tuhan tidak sanggup membebaskan mereka dari bangsa Midian? Kenapa bangsa Israel sampai harus mengalami penderitaan? Bahkan dikatakan Bapak Ibu di Hakim-Hakim 6 ayat 6 sebelumnya, menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian. Wow, luar biasa. Apakah ini kebetulan? Tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kalau kita lihat, di sini adalah bahwa ada hal-hal yang dilakukan oleh bangsa Israel. Makanya dalam hidup kita kalau kita masuk dalam penderitaan, ada masalah persoalan yang kita hadapi, bisa dua hal terjadi. Bisa karena kesalahan kita ataupun Tuhan mengizinkan iblis melakukan segala aksinya untuk melihat ujian ataupun melihat daripada kekuatan iman atau ketahanan iman kita. Level kita apakah sudah naik atau belum? Di sini, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian ini berbeda dengan bangsa Israel. Mereka mengapa menderita, mengapa dijajah selama 7 tahun? Itu karena kesalahan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau keadaan kita seperti bangsa Israel ini Bapak Ibu, kalau memang karena memang Tuhan izinkan, tidak apa-apa. Tetapi masalah yang sangat-sangat menyedihkan apabila kita mengalami penderitaan, mengalami masalah persoalan akibat daripada kesalahan kita. Akibat dari pelanggaran kita. Akibat daripada ketidaktaatan kita. Makanya saya sebagai hamba Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian, mengingatkan lewat firman-Nya selalu setiap pagi, setiap malam. Gunanya apa? Agar Bapak Ibu berjalan bersama Tuhan. Sebab berjalan bersama Tuhan enak Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Sekalipun ada masalah penderitaan yang kita alami, kita tidak merasakannya. Saya merasakan bagaimana pertolongan Tuhan. Pagi, malam, siang kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga tanpa terasa, udah minggu lagi. Udah minggu lagi. Karena apa? Karena dalam perjalanan sehari-hari kita tidak merasakannya lagi. Karena kekuatan yang baru, spirit yang baru terjadi atas hidup kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari. Kalau kita tidak mau mengalami seperti bangsa Israel ini, maka marilah kita takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi Tuhan mengizinkan hal itu terjadi oleh karena Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan.
Lihat di Hakim-Hakim 6 ayat 1. Mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Karena itu Tuhan menyerahkan. Tidak ada yang bisa menjajah bangsa Israel kalau Tuhan tidak menyerahkannya. Selama Tuhan berdiri teguh, berdiri kuat, berdiri di hadapan bangsa Israel, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Sekalipun bangsa yang besar. Bangsa Israel itu kecil. Bukan orang-orang hebat sebenarnya. Tetapi karena Tuhan berdiri di sana, maka ada Tuhan buat orang-orang yang gagah perkasa. Amin. Makanya karena Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Midian. Dan mengizinkan penderitaan menimpa hidup mereka. Amin. Ya, diizinkan. Penderitaan itu diizinkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau diizinkan penderitaan, satu hal yang harus kita cermati, apa maksud Tuhan? Apa rencana Tuhan? Jadi jangan waktu ada penderitaan kita mengeluh dan lari daripada Tuhan, mengambil jalan sendiri. Tetapi bila Tuhan izinkan sesuatu masalah, ada rencana Tuhan. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Musiknya bang. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu terus memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah lewati, amin. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Haleluya. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian kalau Tuhan mengizinkan. Tetapi kalau karena kesalahan kita, menderita hidup kita. Jadi selalu ada Bapak Ibu Saudara sekalian konsekuensi untuk setiap tindakan kita. Ketaatan kita, waktu kita taat ada konsekuensinya, ada upahnya. Tetapi waktu kita tidak taat juga ada upahnya. Jadi itu sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi begitu perkasanya bangsa Midian sehingga bangsa Israel mengalami ketakutan yang luar biasa. Takut Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena roh Allah sudah tidak ada bersama dengan mereka. Mereka berjalan tidak bersama dengan Tuhan, tetapi dengan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa yang mereka sembah, yaitu iblis. Sampai-sampai mereka harus bersembunyi di mana? Di gua-gua dan di kubu-kubu. Wow, luar biasa. Bayangin Bapak Ibu Saudara sekalian, bangsa pilihan Tuhan harus bersembunyi di gua. Tahu gua? Di lubang-lubang, kubu-kubu. Mereka tidaklah mempunyai tempat lagi. Mereka harus bersembunyi karena takut Bapak Ibu. Karena mereka tidak bersama dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah penderitaan berat, perhatikan ini di Hakim-Hakim 6 dikatakan, berserulah orang Israel kepada Tuhan. Wow, luar biasa. Berseru bangsa Israel. Biasanya kan begitu. Waktu kita masa penderitaan, kesukaran, kesulitan. Tuhan, tolong aku Tuhan. Iya kan? Seperti itu. Sampai sekarang manusia seperti itu. Waktu dalam kesulitan, kesukaran, penyakit, penderitaan, bisnis tidak berhasil, pekerjaan di PHK. Tidak ada lagi uang belanja, datang kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan. Waktu lagi makmur, waktu lagi diberkati, lancar semuanya. Sepertinya menganggap bahwa kekuatannya lah yang melakukan itu dan melupakan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian jangan mau seperti itu.
Biarlah kita datang kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Waktu diberkati semakin datang kepada Tuhan. Waktu sudah bekerja semakin datang kepada Tuhan. Saya hamba Tuhan mengasihi Bapak Ibu, saudara sekalian, jemaat-jemaat people. Saya mengasihi Bapak Ibu. Waktu Bapak Ibu diberkati, Bapak Ibu bekerja dengan baik. Utamakan Tuhan. Apalagi live streaming ini Bapak Ibu saudara sekalian, dimanapun kita bisa mengikutinya. Anak-anak muda lagi Zoom bisa mengikutinya. Pekerjaan kita, bisnis kita, kegiatan kita, janganlah menjauhkan kita dari Tuhan. Jangan menjauhkan kita dari pertemuan-pertemuan yang biasa kita lakukan bersama dengan teman-teman. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, saya dengan hamba Tuhan tidak mau lagi. Gereja kita sudah 11 tahun. Saya tidak mau lagi memberikan bubur kepada Bapak Ibu. Memberi hal-hal yang indah-indah kepada Bapak Ibu. Tetapi saya memberikan makanan keras mulai hari ini. Memompa Bapak Ibu agar menjadi orang Kristen yang kuat. Orang Kristen yang tangguh. Seperti dikatakan bagai Raja Wali. Yang bisa naik tinggi terbang. Waktu Bapak Ibu mengalami masalah persoalan. Amin. Hari ini Bapak Ibu saya mau tegaskan bahwa berserulah orang Israel itu kepada Tuhan karena begitu sulitnya penderitaan mereka. Jangan waktu sulit penderitaan kita, sulit yang kita alami, baru berseru kepada Tuhan. Tetapi Pak, saya kan tidak lari daripada Tuhan. Cuman ibadah doang gak ikut. Itu juga sudah salah. Sebab dikatakan jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan bersama dengan orang-orang yang percaya. Seiman. Karena itu ibadah penting. Amin. Ibadah itu penting sekalipun engkau hanya Zoom, hanya live streaming, itu penting ikuti. Berhenti sebentar di mana saat itu mungkin kau beraktivitas kerja, berhenti cuma 1 jam. Engkau berhenti cari tempat yang nyaman, engkau boleh mengikutinya. Amin. Haleluya. Itu baru oke. Jadi apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena dan dikatakan tergeraklah hati Tuhan untuk menolong. Tuhan itu Tuhan yang baik. Makanya kasihnya tak pernah berkesudahan. Lalu Tuhan mengutus malaikatnya memanggil seorang muda. Seorang muda. Makanya Tuhan tidak pernah habis cara untuk menolong kita. Menolong umatnya. Tuhan tahu siapa yang tepat untuk ditentukan menjadi penolong. Dan dikatakan seorang muda yang bernama siapa? Gideon. Gideon itu Bapak Ibu Saudara ya sekalian yang saat itu sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Oh luar biasa. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Dikatakan dalam Hakim-Hakim 6 ayat 12. Tetapi kalau kita lihat Bapak Ibu dari sudut pandang manusia. Ini kan manusia kan bisa memandang tuh ya kan. Gideon bukanlah orang muda yang gagah berani. Wow, luar biasa. Ya, bukan pemuda yang gagah berani, bukan. Gideon itu kalau dilihat dari keluarganya hanyalah berasal dari kelompok kecil suku Manasye. Dan juga dikatakan bahwa ia pun yang termuda dari antara kaum keluarga. Seperti Daud kan yang paling muda kan gitu kan. Gideon juga yang paling muda. Tetapi apa yang terjadi Tuhan tidak melihat itu. Di sanalah Tuhan ingin membuktikan bahwa kalau Tuhan yang pilih, dia yang memanggil, dia yang memilih, dia akan memperlengkapinya dengan kuasa. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian jangan lihat kalau engkau dipandang manusia sebelah mata ataupun gak dipandang sama sekali. Bahkan dalam pergaulan juga engkau tidak terlalu baik dianggap. Selagi engkau takut Tuhan, Tuhan akan pilih engkau dan ditentukan menjadi orang yang sukses. Amin. Bahkan mungkin keluargamu berasal dari keluarga yang kurang mampu, kelompok kecil, minoritas. Tetapi kalau Tuhan yang panggil, Tuhan yang pilih, Tuhan angkat lebih dahsyat lagi. Haleluya. Dan engkau menjadi penyelamat bagi keluargamu, bagi bangsamu, bagi gerejamu, di mana engkau beraktivitas. Bahkan sekalipun engkau paling muda dalam keluarga, Tuhan katakan hari ini bahwa jangan lihat kau muda, tetapi kalau kuasa Tuhan bekerja atasmu, engkau akan bisa melakukan banyak hal. Amin. Haleluya. Jadi pilihan Tuhan tidak pernah salah. Tuhan pilih saya tidak pernah salah. Tuhan lebih tahu. Sekalipun mungkin orang banyak berkata, masa begitu gembala? Kalau Tuhan yang pilih tidak perlu diragukan. Amin. Haleluya. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tidak ada.
Sebagaimana Tuhan memilih Daud, Bapak Ibu, begitu pula dia memilih Gideon. Sebab bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Tuhan. Amin. Jadi jangan pakai kacamata kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menilai sesuatu, tapi pergunakanlah firman. Amin. Haleluya. Sebab manusia hanya melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi bila kita baca di dalam Hakim-Hakim ini, kita akan menemukan bagaimana cara Tuhan menolong bangsa Israel. Haleluya. Sebab apa Bapak Ibu Saudara sekalian, dia sanggup mengubah segala sesuatu dari keterpurukan menjadi kemenangan yang tak mungkin menjadi mungkin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini saya mau katakan Tuhan yang menyertai orang percaya dan Tuhan yang memberikan kuasa kepada kita. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah apa yang kita alami sekarang ini, bila Tuhan beserta dengan kita, maka semua menjadi mungkin. Yang sakit mungkin menjadi sembuh. Haleluya. Yang lemah dikuatkan. Bahkan kita mungkin saat ini secara keuangan, tidaklah atau bisa dikatakan kita ini dalam keadaan di bawah. Tuhan bisa angkat kita. Sebab bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Oleh karena jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Biarlah kita semua datang kepada Tuhan hari ini, sekalipun secara live streaming, kita benar-benar datang kepada Tuhan untuk menyembah memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin. Iya, jadi itulah yang bisa sampaikan pagi hari ini. Agak saya panjangin dikit karena ini hari Minggu. Bapak Ibu tidak kemana-mana ya, hanya mandi, duduk di depan handphone atau TV untuk mengikuti live streaming nanti jam 10. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya mau katakan, biarlah kita semua mengikuti dalam ibadah-ibadah kita dengan takut akan Tuhan. Agar apapun yang kita lakukan diberkati Tuhan. Amin. Jadi ada tips Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan, nanti jam 10 ibadah kita Bapak Ibu, tolong keluarga demi keluarga. Ya, dikumpul dan dipoto. Saya kan nggak lihat Bapak Ibu. Kalau Tuhan kan lihat. Saya nggak lihat. Jadi coba dipoto dulu keluarga. Apakah pakaiannya celana pendek, ya kan? Ataupun sambil ngerjakan pekerjaan sehari-hari, atau kadang belum mandi langsung ikut begini. Jadi saya kan nggak tahu. Jadi foto bersama sehingga ada dokumen kita. Haleluya. Haleluya. Siapapun teman-teman FB juga ya. Ayo kirim ke WS saya ada di situ. Oke, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita berdoa buat keluarga, rumah tangga kita. Bahkan khusus buat pelayanan kita nanti dalam KKR, dalam ulang tahun gereja kita yang ke-11. Kita sama-sama berdoa biar tidak ada gangguan. Apa yang kami sampaikan dari tempat ini sampai ke rumah Bapak Ibu semuanya dengan baik. Haleluya. Dan kita percaya setiap yang datang pelayan-pelayan Tuhan semua sehat. Tidak ada yang datang bawa virus, pulang juga tidak bawa virus. Karena kita percaya Tuhanlah yang memagari, membentengi kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga berdoa buat gereja-gereja di mana saat ini mengadakan ibadah, baik secara offline atau online, semua dalam perlindungan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita, saya bacakan dulu ya. Saya sapa-sapa dulu. Ya, yang sudah bergabung, mudah-mudahan lengkap semua ya. Ada Ibu Liana, salam. Tuhan berkati. Ada Bapak Janter, ya Bapak Tumpak, Maya, Opung Lindon, Opung Yosef. Salam Opung Yosef. Ya, Ibu Herna, shalom. Bu Linda, shalom. Ibu Loahani, shalom. Tentu lagi masak toh. Sambil masak kali ya. Iya, buat makanan kita nanti. Terus ada Ibu Jelisna, shalom. Haleluya ya. Ada Saudara Timoteus, shalom. Ada terus Berlin Marbun, shalom. Bapak Berlin Marbun. Yoas, shalom. Ibu Yeni, shalom. Rahel, shalom. Ibu Rosinta, shalom. Tuhan berkati ya, udah lama gak ketemu ya. Oke, kita sabar aja. Oke, saya rasa, ada Yoel juga, shalom. Tuhan berkati. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang ada di tab saya. Kita percaya, seberapapun kita yang berdoa, seberapapun kita yang mendengarkan firman ini, biarlah kita semua diberkati. Haleluya.
Oleh karena itu mari kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Bila engkau tak besertaku, kita masuk dalam doa. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kau turunin lagunya ya. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Katakan, oh berjalan dengan Roh-Mu, dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Lebih lagi mari angkat tanganmu. Ya engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Amin. Katakan, ku perlu Tuhan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku. Amin. Dengan kasih karunia-Mu, pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap waktu. Katakan, berjalan dalam Roh-Mu Tuhan. Amin. Roh-Mu, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi komitmen kami dalam hidup ini. Kami tidak mau melakukan apa-apa. Kami tidak mau berjalan, kami tidak mau melangkah tanpa penyertaan Tuhan. Karena kami menyadari kalau Engkau tidak beserta kami, maka sia-sialah yang kami lakukan. Tetapi kalau Engkau menyertai, berjalan bersama dengan kami, maka kami akan berhasil dan beruntung. Dan apa yang kami lakukan menjadi hal-hal yang dahsyat. Pada pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa buat teman-teman, saudara kami yang mengikuti setiap doa ini Tuhan. Mereka setia dalam keadaan apapun. Oleh karena itu berkati mereka Tuhan. Keluarga Ibu Liana, Pak Titus berkati dalam nama Yesus. Kedua anak bahkan menantunya. Pergumulan mereka buat cucu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Mujizat terjadi. Bahkan usaha mereka diberkati lebih lagi. Dalam nama Yesus. Orang lain bisa mengalami menurun dalam usaha. Tetapi anak-anak Tuhan yang setia, terus Tuhan angkat naik. Dalam nama Yesus. Hari ini hamba berdoa buat keluarga daripada Bapak Janter Ibu Jelisna, berkati dalam nama Yesus. Berkat Allah sempurna turun atas mereka, baik suami istri, anak-anak, bahkan pekerjaan. Apapun menjadi pergumulan mereka, Tuhan tolong. Bahkan hamba berdoa saat ini buat Bapak Tumpak Silalai, berkati suami istri, bahkan berkati anak-anak. Kami percaya usaha bengkel mereka, berkat Allah melimpah atasnya. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Maya, Patricia bersama dengan Monalika, berkati kakak adik ini dalam pekerjaan mereka, dalam segala aktivitas mereka, bahkan kesehatan mereka. Pakai mereka lebih lagi untuk melayani Tuhan lebih dahsyat dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa saat ini buat Opung Yosef, berkati Opung ini Tuhan dalam kesehatan, panjang umur, bahkan anak menantu cucu cicit semua diberkati, bahkan buat usahanya diberkati juga. Bahkan untuk kereta kami selalu doakan mujizat terjadi, percepatan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa saat ini ya Tuhan buat Ibu Herna. Berkati dia Tuhan dalam kesehatan yang sempurna. Hikmat Tuhan, Roh-Mu terus menyertai dia. Sehingga kuat dalam segala situasi. Bahkan berkati suaminya. Bahkan kedua anaknya, usaha bengkel mereka.
counter mereka diberkati berlimpah-limpah. Apapun menjadi pergumulan pribadi Ibu Herna, khususnya buat orang tuanya, mari nyatakan kuasa-Mu biar orang tuanya boleh mengalami Tuhan dan kesembuhan mujizat terjadi. Seisi keluarga besar dijamah bahkan mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka dalam nama Yesus. Hamba-Mu juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga daripada Bapak Berlin Marbur, berkati dalam nama Yesus, berkati kesehatannya, berkati keluarga, apapun yang jadi pergumulannya, Tuhan Yesus menjadi penolong bagi dia. Aktivitas sehari-hari ini berkat Allah melimpah dalam nama Yesus. Hamba-Mu juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga daripada Bu Yeni bersama dengan Pak Hari, berkati suami istri ini, berikan kekuatan iman di dalam mereka untuk menghadapi hari-hari ke depan. Hamba-Mu berdoa buat kedua anaknya, berkat Allah melimpah, bahkan dalam kesehatan, pekerjaan, semua diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa saat ini ya Tuhan buat Ibu Rosinta Utagaul, berkati dia Tuhan dalam segala aktivitasnya. Hamba-Mu berdoa buat kesehatannya, buat anak cucu menantunya, Ibu Dewi, keluarga, bahkan Daniel, semua berkati berlimpah-limpah. Apa yang mereka kerjakan buat berhasil dan beruntung, bahkan cucunya juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang yang setia layak menerima yang terbaik daripada Tuhan. Hamba berdoa saat ini juga ya Tuhan buat keluarga Ibu Yakni, berkati dalam nama Yesus. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya, anak, menantu, cucunya, bahkan usaha-usaha pekerjaan mereka diberkati. Dan pagi hari ini pergumulan yang sangat-sangat mereka gumuli buat pernikahan anaknya, kami percaya bila Tuhan beserta dengan mereka, maka semua Tuhan akan perlancar, diperindah. Tepat pada waktunya pertolongan datang. Dalam nama Yesus mujizat terjadi. Terima kasih Bapak. Hari ini hamba-Mu juga berdoa buat saudara kami Bapak Stefanus. Hamba-Mu berdoa Arnold Stefanus, berkati dalam nama Yesus. Berkat Allah melimpah atas keluarga, kesehatan, bahkan dalam apa yang menjadi pergumulannya. Terima kasih Bapak. Akhirnya pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa buat saudara-saudara kami, mungkin ada yang sakit, ada yang lemah. Tuhan kuatkan mereka. Bahkan berdoa buat keluarga Pak Harno, Bu Eca, berkati dalam nama Yesus, kesehatan sempurna turun atas Bu Eca, kedua anaknya, bahkan seluruh keluarga besarnya dalam perlindungan Tuhan, bahkan usaha mereka diberkati berlimpah-limpah. Hamba-Mu juga berdoa buat Ibu Pebi, berkati dalam nama Yesus dalam kehamilannya. Ini sudah dekat dengan melahirkan. Kami berdoa, biarlah rencana Tuhan yang luar biasa terjadi, proteksi selalu Ibu Pebi bersama dengan bayinya. Kami percaya kapanpun dia akan melahirkan, biarlah segala biaya, segala mujizat Allah terjadi di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati usaha mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga Pak Kimsi, Ibu Ibe yang dirawat saat ini. Biarlah sembuhkan dia. Mujizat terjadi, kami percaya. Apapun penyakitnya, oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur-Mu, itu yang menyembuhkannya. Mujizat terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan kekuatan, berikan kemampuan, bahkan keuangannya. Tuhan sediakan semuanya. Hamba-Mu juga berdoa buat Opung Lindon, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat terjadi. Kekuatan yang luar biasa di dalam Engkau. Dan hari ini biarlah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan bahwa orang-orang yang kami kasih hari ini, mereka akan melakukan aktivitas pelayanan mereka, hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada, baik Ibu Lydia, Pak Prengki, Pak Herianto Co, bahkan juga Ibu Eito Irna Sitorus, bahkan juga Pak Yanto, semua berkati dalam nama Yesus. Kami percaya perjalanan kami hari ini bersama dengan Tuhan pasti berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Kau bentengi pagi hari kami dalam setiap segala aktivitas kami. Roh kecelakaan, penyakit, bahkan virus corona tidak bisa menyentuh kami karena darah Yesus membentengi, memagari kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Oleh karena itu gereja-Mu dimanapun saat ini mengadakan ibadah, biarlah Tuhan menyertai, Tuhan melawat, bahkan membuat semua menjadi berkat. Kami percaya ya Tuhan, teman-teman kami mungkin masyarakat sekarang yang sedang mengalami COVID, karena virus COVID, sembuhkan mereka, pulihkan keadaan mereka, baik yang ada di rumah-rumah sakit, baik yang saat ini mungkin ada di ICU, mereka dalam berjuang menghadapi penyakit ini. Mari berikan kekuatan kepada mereka, kesembuhan, bahkan yang diisolasi pemerintah, isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing, sembuhkan Tuhan, sehingga mata rantai daripada COVID ini putus dan dinyatakan Indonesia bebas dari COVID.
Bahkan dunia ini bebas dari COVID. Kami percaya masyarakat akan bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk menangani semuanya. Terima kasih Bapak. Akhirnya pada pagi hari ini kami serahkan tubuh jiwa kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami siap melakukan yang terbaik kepada Tuhan dalam pelayanan-pelayanan yang kami lakukan hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah kedua tangan-Mu. Percayalah bahwa apa yang kita lakukan hari ini menyenangkan hati Tuhan. Dan diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkati istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan kita bawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus mempersatukan kita, bahkan menghibur kita, memberitahukan hal-hal yang perlu kita lakukan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, jadi saya percaya kita akan mengalami kasih Tuhan ya. Ada yang baru bergabung di sini, Tante Samsidar, Tuhan berkati Tante ya, bersama keluarga. Kita bawa nanti dalam doa kita. Selesai ini kita juga akan masuk dalam doa. Ada Ito Ratna Siombing, salam sama Mama Tua, sama Uda, sama semua ya keluarga di sana. Ada juga Ipani, apa ini? Ipani Sitorus ya. Oke, shalom Ipani Sitorus, salam kenal, Tuhan berkati ya. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pertemuan kita sampai di sini. Nanti jangan lupa ibadah kita jam 10 pagi, yaitu KKR ulang tahun gereja kita ya. Jadi kita akan merayakan di sana yang ke-11 ya, ulang tahun yang ke-11 ya, luar biasa. Iya, yang kirim kue, terima kasih buat berkatnya ya. Oke, saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti Bapak Ibu akan baik mengikutinya dan kita semua diberkati. Dan Bapak Ibu kalau diberkati lewat tayangan kita pagi hari ini, Bapak Ibu diberkati bagian kepada teman-teman kita, saudara kita, biar mereka juga diberkati ya. Dan jangan lupa pertemuan kita buat doa, yaitu besok pagi ya. Besok pagi kita akan ketemu lagi di dalam doa pagi. Oke, saya rasa itulah yang disampaikan kepada kita. Selamat beribadah, selamat melayani. Dan maju terus, tetap semangat. Shalom.